Rasa tresna kadang sedulur sedaya ngaturaken sugeng dalu pepanggihan melih. Semoga sedulur kadang selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan. Tasih nglajengaken wonten ing babagan watak utawi sifatipun weton lair. Sifat atau karakter atau ada yang menyebutnya sebagai watak untuk video kali ini adalah weton lahir Rebo Kliwon. Rebo dengan neptu jumlah 7 dan Kliwon sendiri adalah 8, maka berjumlah 15. Pitu kalih 8 punika gangsal 11. Menurut watak dari weton Rebo Kliwon, dia adalah pemikir yang sejati. Jadi dalam merencanakan sesuatu ataupun dalam sebuah organisasi, tipikalnya adalah pemikir yang sejati. Dengan kefokusannya dalam berpikir, dia juga bisa menunjukkan satu sikap kelembutan. Maka dia dikagumi karena sikapnya yang lembut. Nah, ada yang menjadi sesuatu mungkin tidak bisa dibaca oleh orang umum, tapi lebih pada usia remaja menginjak dewasa, atau disebutnya sebagai masa puber. Sosok Rebo Kliwon ini dia mempunyai pesona bagi lawan jenisnya. Maka bila mana dia seorang laki-laki, banyak lawan jenis atau wanita itu tertarik atau terkagumi atas pesona yang dimunculkan dari pribadi Rebo Kliwon. Demikian sebaliknya, bila mana dia seorang perempuan, boleh jadi parasnya, keanggunannya, kelembutannya yang saya sebut tadi, sikapnya lembut, itu menjadi daya tarik para kaum laki-laki ataupun lawan jenis. Sehingga yang ketiga saya punya rangkuman tadi adalah mempesona bagi lawan jenis. Keempatnya tidak lain karena dia mempesona, dia punya daya tarik yang khusus. Dan ini tanpa dibuat-buat, secara alami pribadi Rebo Kliwon itu memancarkan daya tarik sendiri bagi orang lain. Orangnya peka dan perasa. Ada kemudahan yang dimiliki oleh Rebo Kliwon, dirinya gampang percaya. Nah, dengan gampang percaya ini, ada kalanya dimanfaatin orang yang punya pola pikir ataupun berniatan, ada keniatan jeleknya, yaitu Rebo Kliwon dengan gampang percaya itu maka mudah
diperdaya. Rasa tidak enak, merasa ewo, merasa sungkan terhadap orang lain, itu melekat pada pribadi Rebo Kliwon. Kalau dalam istilah orang Jawa, ewoh pekewuhnya besar. Jadi ewoh pekewuh dengan teman, dengan orang lain itu cukup besar. Terus kemudian untuk catatan Rebo Kliwon, karena dia seorang pemikir, dia lebih condong ditemui banyak yang berprofesi atau mengerjakan sebagai penulis. Setelah dia memikirkan dengan ide, gagasannya, dia tuangkan dalam sebuah karya, dan terciptalah karya yang bagus dari pola pikirnya. Maka orang terdahulu banyak menjumpai mereka-mereka yang ahli ataupun menggeluti bidang penulis itu ternyata mempunyai weton Rebo Kliwon. Atau sisi yang lain, bidang yang digeluti oleh kebanyakan weton Rebo Kliwon adalah seorang pembicara. Karena setiap apa yang dibicarakannya dengan kepiawaian atau keahlian dari seorang Rebo Kliwon ini bisa memikat, bisa menjadi daya tarik tersendiri dari kata rangkaian kalimat yang dia sampaikan. Itu dari watak yang pertama, berarti rangkuman dari Rebo Kliwon. Kemudian saya buka untuk melihat dari terapan, yaitu tadi Rebo 7 dan Kliwon 8. Maka nebusnya berjumlah 15. Senang bekerja keras, banyak teman, terus kemudian kalau dia berorganisasi condong dia lebih menguasai, maka ditunjuk sebagai koordinator atau mungkin pemimpin dalam sebuah lingkup kelompok. Nah, dengan adanya dia dimandati, maka muncullah wataknya dia suka untuk memberikan perintah kepada yang lain. Ketidakcocokan pada orang lain terhadap perintahnya ataupun keinginannya untuk melakukan suatu pekerjaan, dan itu ditolaknya oleh orang lain, itu memicu sebuah pertengkaran bagi si Rebo Kliwon dengan orang yang membantah apa yang dia kehendaki. Namun luar biasanya, pribadi Rebo Kliwon dipandang orang dulu itu tidak kurang akan sandang dan pangan. Dalam cakupan bahasa tidak kurang sandang pangan ini artinya apa? Apa yang dia kehendaki untuk sandang dan pangan itu terpenuhi, namun tidak bersifat boros atau berfoya-foya. Sedulur, itu tadi kalau melihat Rebo Kliwon dengan neptu 15. Sedikit
sebagai penutup peruntungan pribadi tentang tata kelola kehidupan dari manusia sejak awal sampai akhir. Ada perhitungan yang menjumlahkan bahwa Rebo Kliwon itu bernilai 7. Nah, apa dimaksud dari 7 itu sendiri? Banyak yang memversikan keberuntungannya itu berada di tempat yang berbeda. Jadi manakala dia mencari rezeki itu tidak bisa menetap pada satu tempat. Jadi dia akan selalu berpindah. Makanya tadi ada kelebihannya dia adalah dengan berpindah-pindahnya tempat tersebut untuk mencari sandang, pangan atau rezeki, maka dia menambah pula saudara ataupun teman baru. Kadang sedulur sedaya. Demikian yang saya bisa aturkan untuk weton Rabu Kliwon. Banyak salah tentunya secara pribadi, saya mohon maaf. Ada nilai manfaatan yang positif, yang baik untuk sesama, mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan buat sesama dan panjenengan. Tak lupa tentunya saya pribadi berdoa buat panjenengan sehat, selalu bahagia bersama keluarga dan orang-orang tercinta yang ada di sekitar panjenengan. Kagem panutup saya ucapkan matur nuwun.